Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salpe damai Tuhan beserta kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Sabtu 28 September 2024. Jadi renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Saudara-saudari yang terkasih, untuk kedua kalinya Yesus memberitahu bahwa ia akan mengalami penderitaan, yaitu penderitaan untuk menebus manusia dari lembah dosa, dari kuasa dosa, agar memperoleh keselamatan abadi lewat wafatnya, penderitaannya, sengsaranya. Dalam pemberitaan kedua ini, Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Jangankan orang banyak, murid-murid Yesus yang selalu bersama Yesus pun tidak mampu memahami perkataan Yesus ini. Tapi mereka tidak berani bertanya apa maksud dari perkataan itu. Tapi mungkin begitulah alur pewartaan, pernyataan, kabar penyelamatan oleh Yesus Kristus. Dikatakan, dinyatakan dengan kejadian, baru setelah kejadian, baru dipahami. Yesus telah memberitahu bahwa ia akan mengalami penderitaan itu, bahwa ia akan diserahkan ke tangan manusia. Namun murid-murid belum memahaminya. Sampai akhirnya Yesus ditangkap, diadili, dan dihukum mati. Barulah setelah itu terjadi, mata orang, para murid mulai mengingat perkataan-perkataan Yesus bahwa itu telah dikatakan sebelumnya. Barulah mereka memahami. Dan ini tampak bagaimana saat Yesus ingin ditangkap, salah seorang murid memenggal telinga seorang prajurit. Mereka menolak. Seandainya mereka telah memahami saat Yesus menyatakannya, tentu mereka tidak akan menolak. Tampak juga bagaimana saat Yesus membasuh kaki para murid. Para murid sebagian ada yang menolak. Seandainya mereka memahami bahwa Yesus memberi teladan kepada mereka, bahwa Yesus akan mengalami penderitaannya, tentunya tidak ada muridnya yang menolak untuk dibasuh kaki. Namun itulah yang harus terjadi. Sudah dikatakan, terjadi dulu baru dipahami. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita pun mungkin tidak memahami sepenuhnya apa sabda Tuhan. Tapi jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita menyelesaikan peziarahan kita di dunia ini, baru kita bisa menerima. Percayalah, sabda Allah itu tidak dapat semuanya kita pahami. Tapi kita harus mempunyai kekuatan, yaitu iman untuk menerima, untuk menjalani hidup seturut kehendaknya, seturut firman-Nya, agar kita tidak mengalami keterlambatan. Sebab setelah kita menyelesaikan perjalanan kita di dunia ini, tidak ada gunanya menyesal. Karena dengan keterlambatan kita dan kita menolak hidup dalam kesatuan gerejanya yang kudus, kita pun akan mengalami penderitaan abadi. Sebab Yesus sudah mengatakan, kepada gerejanya ia memberikan kunci kerajaan surga, kepada gerejanya memberi kuasa untuk mengikat dan melepas. Bila kita tidak mau dapat kunci kerajaan surga dan tidak mau dilepas oleh gereja, maka akan datang penyesalan yang tak dapat disalurkan. Bersegeralah bergabung dalam gerejanya yang telah didirikan sebagai fasilitas bagi kita untuk menjadi tempat
kumpulan umat Allah yang tertebus, kumpulan umat Allah yang akan diselamatkan, kumpulan umat Allah yang akan dikumpul Yesus saat kedatangannya yang kedua kali. Jangan tunggu Anda memahami, karena daya mampu kita tidak akan sanggup memahami seutuhnya rahasia firman Allah. Mulailah dengan iman, bergabunglah dalam gerejanya, kelak kita akan beroleh keselamatan abadi oleh wafat dan kebangkitan Kristus. Amin. Tuhan memberkati.